Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 11 Oktober 2022, Selasa, Pekan Biasa ke-28, disusun dan dibawakan oleh Frater Edu Buti SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Memberi dengan Tulus. Seseorang yang murah hati dalam hidupnya belum tentu menjadi orang yang sungguh baik dengan perbuatan baik yang dilakukannya. Hal ini nampak jelas dalam diri orang-orang Farisi. Perilaku mereka yang demikian dikecam oleh Yesus. Kecaman itu merupakan respon Yesus atas orang-orang Farisi yang secara tidak langsung menghakimi Yesus karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Di sini Yesus menginginkan keterbukaan hati orang-orang Farisi, bukan malah menghakiminya dalam diam. Yesus berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi yang mengundang Yesus adalah suatu perbuatan baik. Namun yang menjadi persoalan bahwa orang Farisi tersebut sudah menentukan standar tersendiri di rumahnya ataupun siapa saja yang boleh menjadi tamunya. Salah satu standar yang dapat kita lihat yakni sebagai seorang tamu, orang perlu melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan setempat, yakni mencuci tangan sebelum makan. Dalam hal ini, orang Farisi merasa heran ketika melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Berkaitan dengan persoalan ini, Yesus memberikan pemahaman baru atas cara berpikir lama yang dipegang teguh oleh orang Farisi. Yesus mengajarkan bahwa yang perlu dilihat adalah niat baik seseorang yang ia lakukan dari kejujuran hatinya, bukan malah sebaliknya, berbuat sesuatu tetapi penuh harap untuk menerima imbalan. Yesus mau mengantar orang Farisi tersebut untuk melihat hal yang lebih dalam, biarpun kecil dan sederhana, yakni kesediaan orang dalam memenuhi undangannya. Bahwasanya persekutuan dan persaudaraanlah yang menjadi poin utama dari suatu perjamuan, bukan menu makanan yang mewah
yang harganya selangit ataupun aturan makan dan sebagainya. Memang aturan makan juga menjadi salah satu hal baik, tetapi bukan satu-satunya cara menilai bahwa seseorang itu baik atau tidak hanya dengan melihat cara makannya. Yesus mengecam orang Farisi karena gaya hidup mereka yang hampir sebagian besar bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan dan berpusat pada aturan yang mereka pegang. Hal ini dapat kita selidiki dalam kitab suci mengenai perilaku mereka. Misalnya, mereka mengamati Yesus dengan saksama saat ia hendak menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya dan sebagainya. Dengan ini, kita menemukan bahwa sebenarnya Yesus mengajak masing-masing orang masuk ke kedalaman hatinya sebelum melihat orang lain. Perlu adanya pembaruan diri secara terus-menerus agar menjadi lebih baik. Sampai pada titik ini, apakah nilai suatu tindakan baik sungguh-sungguh menjadi suatu tolak ukur kebenaran diri? Tentu tidak. Oleh karena itu, Yesus hendak menyadarkan kita untuk melihat ke dalam diri sebelum menilai tindakan orang lain. Sekali lagi, Yesus mengecam dan mencap orang-orang Farisi sebagai orang-orang bodoh karena mereka hanya mengakui kebenaran duniawi dan kualitas manusiawi yang ada dalam diri mereka, tetapi sebenarnya mereka menyembunyikan neraka yang ada dalam diri mereka. Yesus mengkritik secara tegas, "Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, tindakan kita haruslah menjadi sebuah sedekah dan bukti amal bagi sesama. Demikianlah makna kata-kata akhir dalam bacaan Injil hari ini, sekaligus menjadi suatu wejangan dan bekal rohani bagi kita semua. Kita harus bersikap jujur dan baik dengan semua orang. Jika setiap tindakan itu baik, tentu akan memberikan nilai produktif bagi hidup dan diri sesama. Dan juga jika isi tindakan itu benar-benar baik, tentu hal itu lahir dari motivasi yang murni dan utuh untuk kebaikan bersama dalam kehidupan di dunia. Jika kita memberi dengan tulus kepada orang lain akan melakukan hal yang sama bagi sesama yang ia jumpai ketika mereka meminta bantuannya. Mari memberi dengan tulus demi menjaga mata rantai nilai-nilai kebaikan dalam hidup bersama. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berilah kami hati yang lemah lembut seperti hati-Mu, agar kami sanggup mencintai sesama kami dengan sepenuh hati dan belajar membantu yang lain dengan tulus hati. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.